Selamat datang ke video saya yang kali ini. Selamat datang untuk Pak Alex yang nonton video ini. Hari ini saya ingin menjelaskan untuk jawaban UAS Computational Geometry saya. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nicholas Javier, saya dari kelas LA05 dan NIM saya 250204956. Jadi untuk video di hari ini saya ingin menjelaskan UAS, jawaban UAS saya karena diminta untuk presentation video explaining your answer step by step. Jadi ada 3 nomor sini. Di sini ada nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Jadi kita mulai dulu dari nomor 1, langsung aja. Uh, di sini saya sudah tulis soal, jadi kita baca dari sini aja. Jadi di sini tuh pertama ditulis write down randomized incremental algorithm for constructing the Delaunay triangulation. Jadi ya cuma disuruh hitung Delaunay triangulation uh, dari 5 titik yang diberikan ini. Jadi titik-titik titik-titik yang diberikan itu ada A04, B22, titik C itu min 11, D40 dan E itu min 3, min 2. Jadi pertama kita masukin 5 titik dulu ke GeoGebra. Kalau bisa lihat saya juga bikin sini GeoGebranya. Oh ya, dan ini untuk link GeoGebra ada di atas, dapat diperiksa nanti. Nah, ini pertama ada 5 titik, saya sudah masukin. Ini B di bawah karena tadi saya ada salah input sedikit pas pengerjaan. Jadi ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Sesuai nih soal. Setelah itu, ada rumus ini. Ini rumus untuk menghitung uh, randomized incremental algorithm for constructing Delaunay triangulation. Jadi ada titik ini titik X, Y, Z mau cari segitiganya. Jadi di sini bisa lihat nih, saya nyalain titiknya, terus saya nyalain garis-garisnya. Nah, zoom out. Nah, ini akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, ya di sini saya dapat lihat, saya patinkan lagi di sini untuk titik-titiknya. Dan setelah itu, setelah kita bikin ini ya, setelah bikin garis-garis ini, kita mulai dari poin A dulu. Saya sudah masukin sini poin A. Saya di sini sudah masukin poin A. Jadi kita mulai dari poin A. Nah, kita tarik garis nih ke XYZ nih, titik XYZ untuk menciptakan triangulation seperti ini. Jadi karena koordinat A nih titik pertama tidak perlu ada legality check ya, karena tidak, kalaupun dicek juga seharusnya tidak ada yang ilegal karena tidak ada titik di dalam circle. Selanjutnya kita ke poin B. Ini saya buatin sekalian. Jadi poin B itu karena titik A sedikit di bawahnya, jadi kita masukin ke tarik garis dari poin B ke Y, X sama A karena titik-titik terdekat dan tidak mungkin ke Z karena itu berpotongan. Jadi kata pertama ya ini sudah mulai harus cek legality check dengan ngecek circle masing-masing. Jadi ini circle-nya ini di titik ABX. Setelah itu, nah ini kalau ada titik di dalam circle ini sebenarnya ilegal, maka dari itu harus kita ubah garisnya. Jadi kita hapus titik AX dan kita masukin titik B ke Z. Setelah itu kita lakukan legality check lagi. Ini tidak ada. Ini circle-nya legal, ini juga legal, dan ini juga legal semua. Setelah itu ya udah, berarti untuk caranya pada akhirnya mendapatkan hasil ini. Dan setelah itu kita masukin poin C. Poin C juga sama, kita tarik titiknya ke A, ke B, dan ke Y. Untuk menarik titiknya itu dilihat titik-titik yang ada di sekitarnya dan tidak boleh berpotongan. Jadi kenapa tidak ke Z, kenapa tidak ke X? Karena itu berpotongan dan itu tidak boleh berpotongan garisnya. Jadi ini A, C, B setelah di triangulation tidak ada titik lingkaran. Ini, nah ini untuk titik Y, C sama A. Di sini lagi dan lagi ilegal karena ada titik Z, itu tidak boleh. Maka dari itu garisnya kita ganti, garis dari A ke Y kita hapus dan kita nambah dari C ke Z. Setelah itu ya ini sudah legal, ini juga sudah legal. Dan ini titik CBY di sini ilegal karena ada titik X, maka dari itu harus kita ubah C-nya langsung ke X. Jadi dari titik
Jadi dari titik B ke Y kita hapus, dan itu C ke X. Nah, dan sini sudah tidak ada titik. Di sini pun titik C, Y, X juga tidak ada titik lagi di dalam circle-nya. Maka dari itu sudah diperbolehkan. Dan ini untuk titik D, tambahkan titik D di sini, bikin masukkan 3 garis lagi yang terdekat untuk menciptakan triangle. Setelah itu circle A lagi. Nah, di sini tuh ada banyak titik, tapi dilihat tuh titik B-nya. Titik B, jadi ini nggak boleh, jadi kita harus hapus garis CX. CX tuh dari sini ke sini, dan kita nambahin titik B sama D. Dapat dilihat hasilnya, CX hapus, BD masuk. Setelah itu kita masukin circle CBD tidak ada titik. Masukin circle BDX juga tidak ada titik. Masukin circle lagi CDY juga tidak ada titik. Dan kita masukin YDX juga tidak ada titik. Dan maka ini sudah legal untuk triangulation-nya. Dan ini terakhir poin E. Poin E itu ada di bawah, ada kiri bawah. Jadi kita masukin lagi garisnya, poinnya, poin E, dan kita tarik garis ke titik C, D, dan Y. Nah, setelah masukin C, D, dan Y ini, ya kita tes lagi satu-satu gitu. Ini ya, yang atas sih, yang titik E, C, dan D ini eh, ini legal. Maaf saya ada typo. Ini titiknya legal. Dan untuk ini titiknya nih ilegal karena ada titik A. Untuk circle ini ya, ilegal karena titik Y, C, Y, C, Y ada titik A. Maka dari itu circle-nya ilegal. Kita ubah garis C, Y kita hapus, masukin ke E sama Z. Ini garis C, Y dihapus, masukin E ke Z sini. Nah, maka terjadi seperti ini. Oh ya, dan ini juga ada circle ya. Ya, dan ini ada circle-nya juga, ada titik. Setelah itu nih, nah ini yang nah ini sudah tidak ada titik apa-apa di sini, di dalam circle ini. Begitu juga dengan ini. Tidak ada circle juga nih dalam titik luar-luar ini semua. Nah, kita cek yang bawah sekarang. Dari E, D, dan Y nggak ada. Maka sudah legal. Dan kita mendapatkan hasil akhir seperti ini. Tapi ini belum selesai. Karena semua segmen yang berhubungan dengan X, Y, dan Z harus dihapus. Agar dapat dilihat hasil akhirnya. Jadi ini kita hapus-hapus, yang ini hapus-hapus-hapus, makanya hanya dapat seperti ini. Dan ini hasil akhirnya dari Delaunay triangulation ya. Jadi di sini ada algoritma saya masukin di bawah, yang tadi di atas. Yang tadi, ya ini cara untuk menyelesaikan Delaunay triangulation, problem algoritma yang ada di atas ini. Jadi sama nih, tadi kita cari max dulu di antara tiga titiknya, paling 4, jadi 4. Terus X-nya kita masukin, jadi ini A, X-nya masukin K, jadi 12,0. Tadi kan lihat ini 12,0, terus Y-nya min 12 min 12, ini 0,12. Nah, setelah itu ya, caranya sama kayak tadi triangle, hubungin verticesnya, ya terus pakai line. Nah, terus nanti caranya kita kalau ada, ya kita bisa ngecek legality check itu, makanya harus di legalize. Baru nanti kalau udah selesai semuanya, semua garis sudah, semua titik sudah legal, nanti kita sudah boleh hapus semua yang berhubungan titik dengan X, Y, Z. Dan untuk nomor satu hanya segitu kayaknya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 tuh soalnya ada di sini sebenarnya. Kita pindah ke ini nomor 2. Nomor 2 tuh kita harus cari calculate the Voronoi diagram dari 5 poin yang dikasih di bawah. Jadi dari A10, A10, B23, C-2,2, dan 0,-1. Dan setelah itu ada E-2,-2. Jadi ini untuk yang ini tuh sebenarnya pertama-tama tidak ada algoritma apa-apa yang bisa saya tulis di sini, cuma disuruh calculate Voronoi diagram doang. Uh, Meter bounding box ya. Jadi pertama-tama kita masukin 5 titik. Saya jelasin pakai GeoGebra sini. Saya masukin 5 titik sama seperti soal minta dapat dicek. Nah, setelah itu kita masukin dulu ini uh, slider, slider itu dapat diubah-ubah seperti ini. Terus ini ada, nah terus ini ada F. Ini F titik Y sama dengan ini buat ini doang, cuma buat apa?
pembatas Y doang, pembatas pada garis Y. Jadi pertama-tama tuh kita mulai dari titik B. Jadi kita bisa ke sini, eh, ke 3, karena dia mulai dari 3. Dan parabola bisa kita nyalain juga, seperti ini. Seperti ini. Jadi kita mulai pertama baterai itu dari PB dong. Nah, terus karena PB tidak ada apa-apa, kita langsung pindah ke titik C. Ya, kita langsung pindah ke titik C. Titik C kita turunin ke, pertama-tama kita turunin dulu nih ke titik C untuk eh, garis ini ya, garis border ya. Nah, kita nyalain. Nah, di sini dapat terlihat ada intersect. Saya nyalain intersect juga. Nah, ini ada intersect. Setelah itu ya udah, ini saya bikin lagi binary seperti ini. Seperti lihat, karena ada intersect, jadi kita harus buat trace line untuk membantu Voronoi edge ya. Jadi sebenarnya untuk trace line kita tinggal nyalain seperti ini doang. Nah, kita bisa gini-gini. Nah, Voronoi nanti akan nyala tuh kan. Nah, tapi di sini karena saya sudah gambar garisnya, maka tidak diperlukan lagi. Tapi untuk proses awalnya seperti itu. Nah, udah setelah itu kita akan lanjut ke titik A, yaitu di 0. Nyala lagi parabolanya. Dan ini ada intersect lagi, intersect G. Ya, ada intersect G, dapat dilihat di sini. Nah, ini untuk binary tree-nya. Setelah itu sama, kita nyalain traces lagi. Ya, ya, kita nyalain traces lagi. Nah, ini dapat dilihat nih untuk ini ya, untuk Voronoi ya. Nah, tapi di sini ada circle event karena terjadi circle event, ada 3 intersect di sini sebenarnya. Jadi ada circle event. Maka dari itu kita bisa nyalain circle di sini. Sebentar. Ini circle CAB. Nah, di sini ada 3 poin yang berpotongan. Nah, kan ada 3 poin berpotongan CAB. Maka dari itu eh, ya setelah itu kita tinggal cari center ya. Centernya tuh ini X1. Di sini sudah saya masukin ya. Ya, untuk frontend nanti bisa ditarik garis dengan pakai poin-poin gitu. Jadi di sini poin, saya masukin sini, terus saya tarik ke centernya. Jadi di sini saya matikan dulu ya untuk circle dan ini ya. Ya setelah itu kita lanjut. Setelah itu, jadi ini poin A, B, C udah. Nah, ini kita juga menandakan center circle. Tadi saya sudah jelaskan. Ini kalau masuk lebih dekat bisa juga. Nah, udah setelah itu kita pertama-tama tuh baru dapat dua garis ini dan ini. Maaf di sini karena warna hitam saya belum ganti. Jadi tapi di soal di GeoGebra sudah saya ganti dan jawaban aku juga sudah saya ganti. Jadi kita gambar binary lagi. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke titik poin D. Poin D itu kita turunin lagi ke min 1. Nah, nyalain lagi untuk parabolanya untuk D. Cari intersect-nya lagi, ini ada intersect di sini. Oh ya, ini intersect bagian tadi. Nah, ini titik K-nya yang tadi saya bilang. Terus ini ada intersect lagi. Nah, intersect-nya turunin dikit lagi ke min 2,3 atau 2,2 bisa. Nah, ini ada banyak intersect. Dapat dilihat begitu juga dengan traces itu. Nah, ini kan ada dari X2 ke X3. Nah, jadi kan ada ini lagi, akan ada eh, tiga ini lagi, tiga titik lagi. Maka dari itu intinya tuh kita tadi bisanya terus cari breakpoint, terus circle event tuh kalau ada 3 parabola yang berhubungan gitu, kalau ada 3 parabola. Jadi ya itu, terus di sini saya cari centernya lagi, ADC center. Nah, terus ini yang N ini garis dari X1 ke X2. Dan ya kita akan lanjut lagi. Di sini saya matikan dulu ini ya. Semua ini. Kita saya nyalain dulu, tidak apa-apa. Oh, circle-nya juga saya matikan dulu. Kita akan lanjut ke poin E. Nah, ini poin E, parabolanya saya nyalain. Ini juga intersect-nya juga ada. Saya turunin lagi, intersect-nya ada. Dan ini. Nah, ini ada circle lagi untuk ini.
dan centernya tuh di X3 setelah diubah-ubah. Dan setelah itu, nah ini dapat dilihat saya sudah tulis proses-prosesnya di sini. Ini sama tadi Voronoi dengan show traces saya untuk setiap intersect-nya. Ini binary tree-nya, ini untuk titik E. Dan untuk titik E, ya caranya sama yang saya tulis tadi, ada circle-circle-nya, ada Voronoi nanti tinggal ditarik garis pada titik tersebut. Nah, ini untuk proses yang saya bikin tadi. Dan setelah titik E, berikut merupakan Voronoi akhirnya, sama seperti ini. Oh ya, dan untuk mengetahui Voronoi terakhirnya, saya akan matikan semua intersect, parabola, eh, dan titik-titik lainnya. Nah, ini merupakan titik-titik akhirnya, dapat dilihat. Ini untuk Voronoi akhirnya akan mendapatkan seperti ini. Eh, jadi untuk nomor 2 sekian, ini Voronoi-nya. Dan kita akan lanjut ke nomor terakhir, nomor 3. Jadi di sini tuh disuruh write down randomized incremental for constructed trapezoidal map. Jadi furthermore, jadi kita calculate trapezoidal map dulu. Kita data structure itu ya binary tree-nya. Eh, ini ada bounding box-nya. Di sini saya pindah dulu ke nomor 3. Nah, ini untuk hasil akhirnya seperti ini, tapi nanti saya akan jelaskan per proses dulu. Nah, di sini, nah setelah itu kita tuh harus cari poin 0,0 ada di mana gitu. Ada di trapezoidal mana. Jadi kita mulai dulu seperti biasa bounding box-nya. Di sini dapat lihat ini 5. Jadi saya masukin titik awal itu di atas. Nah, ini ada ini titik-titik awal ini untuk untuk mengatur bounding box-nya. Nah, setelah itu ini F segmen ya, ini segmen-segmennya. Sorry. Sebentar, ini untuk segmen-segmennya saya sudah masukin, tapi ini ada F, G, H, I. Nah, setelah itu saya baru masukin titik-titiknya. Jadi, ya ini bisa dibilang nih titik-titiknya, A, B, C. Saya sepertinya untuk lebih gampang saya bisa lihat di sini, ada prosesnya. Ini untuk algoritma dapat dilihat di sini, untuk trapezoidal map dan following segmentnya. Jadi di sini tuh, ya ini gambar awal, belum ada segmen-segmen titik-titiknya, titik-titik garis titik-titiknya. Oke, jadi kita mulai dulu dari garis pertama ya, dari A ke B. Jadi ini dari A ke B sebenarnya bisa dimulai. Nah, ini dari titik A ke B kita gambar segmennya. Nah, terus titik atas dan bawah dari AB ini yang dimana itu akan diletakkan untuk awal-awal di bounding box ya. Jadi kita taruh titik, buat nanti ditarik garis seperti ini. Setelah itu kita melakukan labeling. Di sini ada A, B, C, D, tapi yang kemudian saya ganti karena takutnya ambigu karena ada 2A, 2, ada 2B, 2C, 2D dan untuk selanjutnya akan ada dua variabel sama. Maka itu saya di sini saya ganti pakai TA, TB, TC, TD. Nah, jadi T itu singkatan dari trapezoidal. Jadi ya di sini untuk satu trapezoidal ini areanya ini saya masukin sebagai trapezoidal A, trapezoidal B, trapezoidal C dan berikutnya. Jadi ini untuk binary tree-nya. Di sini untuk binary tree-nya di sini ada A. Jadi A itu titik ini. Kemudian di kirinya A itu adalah trapezoidal A. Di sini saya kurang T yang dimana tadi saya agak ambigu di awal-awal yang saya seperti sudah jelaskan. Dan di kanannya titik A itu ada titik B. Maka B. Dan di titik B ini ada segmen AB ini. Dan untuk di kanannya B ada D, ada titik tuh, ada TD. Dan untuk kirinya B ada kiri segmen ini ada B dan kanannya ada segmen C. Ada trapezoidal C. Dan berikut untuk perhitungannya. Jadi dia tuh kalau nol kalau kalau query 0 yang 0,0 ini lebih kecil daripada angka yang ini lebih kecil daripada 0, dia akan maju ke node kanan. Jadi dari A ke B. Sementara itu ini untuk hitung dari segmen AB-nya. Ini kan ada 2, ini yang berikutnya nih dari titik B yaitu 2,4 dibanding sama 00. Itu kan 2 lebih besar dari 0 kan. Jadi kita akan lanjut ke node kiri, ke segmen AB berarti. Nah, segmen AB ini ada rumusnya sendiri untuk mencari titik Y-nya. Jadi ini untuk rumusnya seperti ini dan cara pengajaran saya seperti ini. Jadi Y sama dengan 3. Setelah itu maka
Q Q Q dari Y itu 0. Ya ini kan query-nya 0 kan tadi. Maka 0 itu lebih besar dari 3. Nah, untuk yang Y itu kalau kalau 3 lebih besar, dia akan ke kanan, dia akan ke C. Jadi untuk gambar pertama ini dapat dilihat bahwa titik 0,0 ada di trapezoid C. Dan kita akan lanjut lagi ke titik berikutnya. Untuk caranya sebenarnya agak sama dari setiap itunya, hanya berbeda tuh di daerah nanti penentuan binary tree-nya. Dan sebenarnya dapat dilihat juga secara kasat mata, tapi untuk ini perlu nih. Nah, ini ada dua daerah baru, ada trapezoidal E dan trapezoidal F. Dan ini ya ini gambarnya sudah tidak perlu dilihat lagi karena sudah jadi kalau saya hapus-hapus nanti eh, takutnya ada yang ini lagi. Karena saya perlu pindah-pindahin ininya lagi, perlu pindah-pindahin apa labelingnya lagi. Nah, maka dari itu saya akan lanjut lagi. Ini TETF ada daerah baru, binary tree seperti ini dapat dilihat sama penjelasannya seperti tadi. Dari A tuh ke TA dulu dan berikut-berikutnya sama. Ini perhitungannya juga sama untuk yang ini. Nah, ini untuk perhitungannya sama dan dapat dilihat 0-0-nya masih di trapezoidal C ya. Jadi ini dari A ke B, ke segmen AB, B ke segmen AB, dan kanannya itu ada C. C dulu. Jadi pertama yang lihat tuh dari titik segmen baru trapezoidalnya. Itu kasta-kastanya seperti itu. Jadi ini yang C nih, saya jelasin yang baru aja. Yang C, kirinya ada segmen BC dan kanannya ada TF. Untuk kirinya ini ada TD dan ada TE. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Titik 0,0 tetap sama. Nah, di sini sudah mulai ada daerah, ini sudah mulai nambah dua daerah baru lagi. Ada F sama nambah, ya nambah satu daerah deh. Maaf, satu daerah. Nah, di sini ada pemotongan nih. Ini kan tadi kan garisnya masih nyambung ke bawah nih. Nah, ini karena ada garis potong di tengah, titik B ini dipotong gitu. Jadi semuanya sudah nggak dipakai, segmennya langsung pindah ke sini. Jadi ini tarik ke bawah, tarik ke atas. Jadi ini dasarnya jadi ini. Ini titik J sudah tidak perlu. Maka dari itu, yang sama ini untuk daerah barunya sebenarnya agak sama yang nggak ada di atas, tapi hanya beda di satu garis segmen ini, segmen AC ini. Ya, jadi untuk caranya nih, nah ini agak berbeda di sini karena ada segmen baru yang sangat mempengaruhi hasil ya. Jadi di sini untuk segmen AC ya, ya biasa kita cari I dulu. Jadi ini dari yang nomor 0, dari segmen AC, dari segmen AB, dapatnya kan ini 0 lebih kecil dari 3, maka segmennya akan ke kanan. Maka query-nya akan lanjut jalan ke kanan, ketemu dengan segmen AC. Segmen AC ini kita Y 5/3. Nah, maka dari itu 5/3 ini sebenarnya lebih besar daripada 0, maka dari itu kita akan lanjut kanan, yaitu ke trapezoidal D. Untuk trapezoidal D ini ya udah akan ada di sini trapezoidalnya. Nah, karena dan titik 0,0 bener ada di trapezoidal D. Saya gitu. Nah, ini kita tambah satu garis lagi. Sebenarnya caranya sama, binary tree juga. Ada segmen AD ya yang baru. Berarti dari titik D itu yang ini. Kirinya ada segmen AD dan kanannya apa? TH. Daerah TH ini. Nah, udah ini untuk ininya sama seperti di atas. Dan ini untuk cari segmen AD-nya karena tapi sebenarnya belum kepake, nanti akan dipakai untuk di bagian bawah lagi. Nah, ini kan sama nih, tadi 5/3 titik D. Nah, titik D ini akan lanjut lagi nih. Tadi kan titik D selesai kan di TD. Nah, sekarang ini karena dapatnya -1, dia jadi 0 karena X-nya -1. Jadi dia nolnya 0 itu lebih besar daripada -1. Makanya notnya ke kanan. Makanya akan berakhir di trapezoidal H. Nah, di sini juga caranya sama. eh ya sama, ini tambah garis di sini dong, D ke E sama, hanya perbedaan di bawah sini. Nah, setelah itu, nah ini baru ada pertama hitungan. Tadi dari node D, sekarang kita harus ke E lagi. E itu 1,1. 0 tuh lebih besar, 0 tuh lebih kecil dari 1, maka itu kita ke kiri, ke segmen DE.
Nah, segmen DE ini di sini dapat dilihat perhitungannya seperti ini dan dapatnya min 1 ya. Min 1 tuh berarti nolnya tuh karena di min 1, jadi notnya akan lanjut ke kiri F, berarti akan berakhir di trapezoid F. Dapat dilihat sini di gambar ya, 0,0 di trapezoid F. Dan ini gak tanpa garis CE, bandritinya sama. Maksudnya berbeda dari titik E tadi, ke kirinya kan DE. Tadi kan kirinya langsung ke TH. Nah, nih untuk kiri yang oh ke TJ tadi, dari titiknya langsung ke TJ. Sekarang gara-gara ada satu tambah segmen lagi, ya karena kastanya tuh urutannya dari prioritas itu dari titik segmen baru trapezoidalnya. Nah, ini di kanannya ada ini, ada garis EC. Ya, udah selesai. Caranya sama. Dan akhirnya berakhir di trapezoid F lagi. Nah, ini untuk tambah daerah lagi, tambah titik juga, tambah titik F dan segmennya F. Nah, ini sudah mulai berbeda ini ya. Ya, di sini sebenarnya caranya mirip-mirip sama. Nah, ini juga ada akhirnya kita masukin titik terakhirnya. Setelah di atas kita masukin titik terakhir untuk dari F ke C. Nah, ini pembagiannya kira-kira ada 15 daerah. Nah, setelah itu ini binary tree-nya di sini. Dan ini segmen FC-nya sama seperti ini juga. Dan ya untuk final GeoGebra seperti ini. Final map GeoGebra ya. Nah, ya untuk seperti ini. Dan titik query 0,0 terletak di pada trapezoid F ini. Oh, dan binary tree hasil akhirnya seperti ini. Jadi alurnya itu dari A ke B ke segmen AB ke segmen AC. Terus kita ke titik D, ke titik E, ke segmen DE. Setelah itu kita ke trapezoidal F ini, TF. Nah, dan untuk soalnya sudah habis. Sudah 3 nomor. Seperti di sini, sudah 3 nomor. Dan ini juga, dan ini untuk semuanya saya akan masukkan ke atas tadi untuk ke sini. Linknya dan ini video nanti dapat diakses di bagian sini yang saya akan submit dalam form PDF. Dan sekian untuk presentasi video saya yang kali ini. Terima kasih dan selamat malam.